wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Etika Bisnis hari ini akan melaksanakan KUTS, yaitu kuliah on the spot di industri tahu Pak Gatot di Desa Silir di Kecamatan Bunga. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Anggi Lutfian 56. Saya Dwi Rahmatullah di 55. Saya Diana Kusuma Nurjana di 46. Saya Siti Widiatul Wahiron di 30. Saya Ika Mayang di 40. Saya Kamil Fikri di 45. Saya Sultan Wulandari di 1. Saya Diana Kusuma di 59. Baik, saat ini kami sudah bersama owner ya, owner dari industri tahu Pak Gatot. Berarti ini dengan Bapak Gatot sendiri. Betul. Sebelumnya kami minta maaf ya Pak ya, sudah mengganggu aktivitas Oh. mungkin atau meminta waktunya sebentar. Monggo lampu enggak apa-apa. Saya sangat senang. Mudah-mudahan juga menunjang kedepanan. Diatur sedikit, tapi nanti bisa bermanfaat. Dan kami juga berterima kasih atas kesediaannya ya Pak yang sudah mau menjadi narasumber dari tugas kita kali ini. Baik Pak, kalau boleh tanya, usaha tahu ini dimulai dari tahun kapan? Kalau di sininya itu 2008. Tapi awalnya dari Ampel. Saya jauh. Saya masih di sekolah kuliah sudah punya kemandirian bertahu itu. Sampai keluarga tahun 90 di Ampel. Terus 2008 pindah sini, kita di tempat ini. Jadi mulai dari 2008 di sininya. Jadi tergolong usaha lama sudah ya Pak? Alhamdulillah lumayan lama. Sampai saat ini total sudah ada berapa karyawan Pak? Kalau karyawan ini tidak begitu banyak ya. Karyawannya kalau normal itu cuma 3-4 orang. Kalau kita mitra itu pelanggan itu biasanya itu. Selama proses ini Pak, proses menjalankan usahanya, pernah ada ini nggak Pak, kendala besar yang mengakibatkan bisnis ini kayak terhenti gitu sebentar, akhirnya bangkit lagi atau mungkin bisa dilalui masih terus berjalan gitu? Kalau masalah itu tidak begitu besar ya, terutama faktor dari harga bahan pokok, terutama kedelai, tapi tidak begitu signifikan. Kita masih bisa disiasati. Cuma kalau di desa itu kita ada musim setelah grafik ada naik, ada turunnya, tapi turunnya tidak begitu signifikan. Masya alhamdulillah baik-baik saja karena kita selalu khususnya menjaga kualitas. Jadi kualitas yang Utama kualitas. Baik Pak, tujuan dari KUTS ini kami ada di sini yang pertama itu untuk memenuhi tugas kami dari mata kuliah Etika Bisnis. Dan yang kedua, tujuan kami di sini ingin ingin memadupadankan teori yang sudah kami dapat di bangku kuliah dengan realitas sebenarnya yang ada di lapangan. Iya. Jadi temanya pada hari ini, tema KUTS-nya kita adalah CSR, Corporate Social Responsibility, yaitu bagaimana perusahaan ini bertanggung jawab terhadap sosial di sekitarnya. Dan yang ketiga, tujuan kami di sini ingin sharing atau berbagi atau memberikan informasi tentang CSR yang sudah kami dapat di perkuliahan. Dan yang terakhir, tujuan kami juga ingin membantu mempromosikan UMKM yang ada di Jember. Salah satunya ini kan 4 orang karyawan bisa dikatakan sebagai usaha mikro ya Pak ya. Usaha mikro. Jadi tujuan kami juga ingin sedikit membantu mempromosikan. Nanti soalnya ini ditayangkan di YouTube Pak. Siapa tahu dengan video ini banyak orang yang lebih tahu lagi tentang industri tahunya Pak Gatot. Pak, saya ingin menyampaikan sejarahnya sedikit saja tentang Corporate Social Responsibility. CSR seperti yang sudah saya jelaskan, tanggung jawab sosial. Jadi CSR itu kalau di Indonesia sudah dimulai pada tahun 1990. Tetapi pada saat itu penamaannya bukan CSR, melainkan CSA, Corporate Social Activity.
atau aktivitas sosial perusahaan. Tapi dalam penerapannya tidak jauh berbeda dengan CSR. Mereka menitik beratkan hak dan keberpihakan terhadap lingkungan sosial dan masyarakat. Jadi intinya penamaannya saja yang berbeda, sedangkan konsepnya itu sudah sama antara CSR dengan CSR yang sekarang. Dengan modernisasi, dengan kepekaan lingkungan masyarakat, mereka merasakan bahwa perusahaan yang ada di lingkungan mereka memiliki dampak. Sedikit banyak pasti dampak itu dirasakan oleh masyarakat. Akhirnya perusahaan ini mengambil alih tanggung jawab gitu, memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitarnya. Agar apa? Soalnya kan masyarakat ini juga terlibat, turut berperan gitu dalam kesuksesan usaha seseorang. Kalau masyarakat di sekitarnya mendukung, masyarakat di sekitarnya senang dengan adanya usaha tersebut, otomatis usaha tersebut juga bisa berjalan dengan baik ke depannya. Tetapi berkebalikan apabila masyarakat di sekitar itu menolak gitu, tidak suka atau bahkan tidak senang dengan keberadaan perusahaan, otomatis bisa-bisa perusahaan tersebut bisa kayak. Jadi peran masyarakat juga sangat besar dalam sebuah usaha itu. Nah, selanjutnya ini Pak akan dijelaskan lebih detail lagi terkait CSR oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi corporate social responsibility atau CSR itu, Pak. Ya. CSR itu adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara pembagian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan tanggung jawab CSR itu sendiri, ada CSR pada era sekarang ini mulai meningkat sehubung dengan banyaknya perusahaan yang dihadapi oleh masyarakat akibat tindakan perusahaan. Sebenarnya sudah lama, Pak. Kata CSR ini didengungkan ke permukaan namun kurang mendapat respon kuat dari publik. Adapun prinsip-prinsip CSR di sini ada dua, yaitu causal branding dan venture philanthropy. Causal branding ini yaitu pendekatan top down dengan perusahaan menentukan masalah sosial dan lingkungan seperti apa yang perlu dibenahi dengan pemasaran. Yang kedua ada metode venture philanthropy yang merupakan pendekatan bottom up atau di sini perusahaan membantu berbagai pihak non-profit dalam masyarakat sesuai apa yang dikehendaki masyarakat. Tadi kan prinsip-prinsip CSR-nya secara garis besar ya Pak. Jadi prinsip-prinsip CSR-nya lebih kayak detail, ada 5 poin. Yang pertama itu mengidentifikasi misi jangka panjang yang tahan lama. Jadi caranya itu kayak Bapak membangun hubungan dengan masyarakat sekitar gitu agar usahanya ini tetap berjalan sampai ke depan. Yang kedua itu mengkontribusikan yang telah dilakukan. Jadi kayak produk-produk yang Bapak punya ini kan kayak kakinya ditaruh ke warung-warung biar kayak lebih dikenal lagi. Yang ketiga mengkontribusikan jasa khusus skala besar. Yang keempat menimbang pengaruh pemerintah. Dan kelima menyusun dan menilai total paket manfaatnya dari usaha yang dijalankan. Bapak, yang selanjutnya manfaat corporate social responsibility. Yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan. Yang kedua, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Yang ketiga, mereduksi risiko bisnis perusahaan. Dan yang keempat, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. Yang kelima, membuka peluang pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir, mereduksi biaya seperti terkait dampak pembuangan limbah. Yang selanjutnya ada indikator keberhasilan. Yang pertama secara umum, seperti menegakkan keadilan sosial, keberlanjutan dan pemerataan. Yang kedua secara sosial, seperti legitimasi sosial korporasi di hadapan stakeholder sosialnya. Dan yang ketiga secara bisnis,
seperti meningkatkan nilai saham akibat peningkatan corporate social image. Dan yang terakhir, secara teknis seperti capaian program hasil evaluasi teknis lapangan. Selanjutnya yaitu terkait CSR dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. CSR dan pembangunan ekonomi berkelanjutan ini harus direncanakan untuk menempatkan pembangunan tetap berada pada fokus yang diinginkan, sehingga target yang diperolehnya, kondisi masyarakat yang makmur dan sejahtera, aman dan sentosa akan tercapai. Sebuah dunia usaha yang tidak mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat dianggap sebagai bentuk ketidakberhasilan usaha. Namun sebaliknya, jika ia mampu memberi kontribusi kepada masyarakat, di mana perusahaan tersebut berada, dianggap ia telah berhasil. Pendapat ini dipertegas oleh Howard Robert Bowen sebagai penggagas konsep CSR. Selanjutnya yaitu Corporate Social Responsibility (CSR) dan International Standardization Organization atau ISO. Dalam aktivitas bisnis yang semakin kompleks, perusahaan saat ini dituntut untuk harus memiliki sertifikat yang sesuai dengan yang diinginkan, seperti memiliki standar ISO dan sejenisnya. Oleh karena itu, solusi yang harus dilakukan oleh para manajer perusahaan, khususnya bagian produksi, adalah menyiapkan diri memiliki ISO sesuai dengan yang dibutuhkan, dengan tujuan agar pada saat penciptaan produk atau pada kegiatan yang menyangkut dengan tender proyek dilakukan syarat-syarat tersebut telah terpenuhi. Baik, yang selanjutnya yaitu mutu dan konsep SNI. Nah, untuk pengertian mutu itu sendiri yaitu kondisi yang menunjukkan bahwa produk yang jenengan hasilkan itu dapat memberikan kepuasan yang maksimal bagi para penggunanya. Nah, untuk mencapai mutu itu sendiri ada 3 unsur, yaitu yang pertama kepemimpinan manajemen dalam hal mutu perusahaan. Nah, dalam hal ini termasuk komitmen pimpinan perusahaan dalam kebijakan mutu yang konsisten. Nah, untuk yang kedua ada dukungan terhadap proses produksi. Nah, dalam hal ini perusahaan harus dapat memberikan jaminan kepada pelanggan terhadap mutu produk, waktu, dan jumlah yang akan diserahkan serta pelayanan purna jual. Untuk yang ketiga ada dokumentasi, audit mutu, tindakan koreksi, dan pencegahan. Nah, dalam hal ini perusahaan harus memiliki dokumentasi sistem terpadu dan terjamin keakuratannya. Baik, saya akan menjelaskan materi terakhir mengenai bidang CSR ini. Materinya adalah permasalahan-permasalahan yang ada di dalam CSR tersebut. Yang pertama adalah masih kurangnya pemahaman dari pihak perusahaan atau mungkin dari lingkup industri ini, dari pihak jenengan juga, mengenai keuntungan setelah penerapan CSR tersebut. Dan yang kedua, masih banyak perusahaan atau lingkup industri ini yang belum melakukan atau tidak mau melakukan program-program yang ada di CSR ini, karena menurut mereka tidak mendapatkan keuntungan secara keseluruhan dan hanya mengeluarkan biaya menurut mereka. Dan yang ketiga, tekanan dari pemerintah atau dukungan dari pemerintah ini belum kuat atau masih melemah, karena dari pihak pemerintah juga tidak ada sanksi mengenai perusahaan yang melanggar CSR tersebut. Dan yang terakhir, mereka yang melakukan CSR ini tidak mendapatkan keuntungan secara signifikan menurut mereka secara jangka panjang. Itu Bapak. Baik Bapak, itu ya sedikit gambaran mengenai CSR yang bisa kami sampaikan, yang sudah kami dapatkan di bangku perkuliahan. Baik, untuk selanjutnya kami ingin menanyakan beberapa hal terkait CSR ini secara aplikasi di lapangan gitu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa industri tahu ini menghasilkan limbah ya Pak ya. Nah, salah satu CSR yang Bapak lakukan untuk menangani limbah-limbah itu bagaimana Pak? Ini pertama seperti yang saya katakan, kalau masalah ampas termasuk limbah sekarang bukan lagi limbah, dia komoditi yang menghasilkan rupiah. Karena apa? Karena dia banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan kalau jumlahnya kurang memadai, masih terlalu banyak yang membutuhkan daripada industri yang menghasilkan ampas. Jadi menurut saya sekarang bukan limbah itu air itu.
airnya itu limbah yang menimbulkan bau itu ya kan. Nah, caranya saya pertama karena tanpa ilmu pun dari keberadaan karena kita di desa itu jelas kita pertama menjaga lingkungan. Samping itu sudah ada mutlak kewajiban kita tekan seminim mungkin bau itu gimana. Kalau yang lebih sebetulnya yang lebih jitu itu untuk menghilangkan bau itu formalin itu, karena formalin itu kita tidak sembarangan dasarnya. Kita pakai cara yang kedua dengan kapur gamping, bukan gamping itu, gamping bahasa Jawa ini gamping itu. Kapur begitu, tapi dia yang masih aktif dimasukkan itu mengurangi 50% dari apa ya? Airnya itu dulu saya bisa bikinkan penampungan gitu, ganti-ganti. Karena sifatnya itu asam, dia itu di tanah itu menutup pori-pori tanah, jadi tidak bisa meresap. Berkali-kali, akhirnya saya bikinkan ini tempat lebar ya kan. Kalau di kota susah, ada semacam pengelolaan yang secara kimia. Kalau di desa enggak, kita ada tempat agak lebar, terus agak saya tanami itu kayak ketela rambat, daun-daun yang rindang gitu. Nah, itu cara sehingga dia enggak begitu bau, mungkin dia kalau bau kan enggak suka. Nah, itu dengan tempat lebar tadi dengan terus kasih gamping. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, untuk karyawan sendiri dari tetangga yang di daerah sini Oh ya, enggak ada lingkungan aja sih. alasan Bapak salah satu bentuk kesannya juga Ya karena kita ya baik 1, 2 juga membantu bentuknya, kita sama-sama diuntungkan. Saya butuh, dia pun juga. Yang penting prinsipnya konsisten juga mentaati aturan-aturan. bentuk jasa yang sudah pernah dilakukan oleh Hukum Bersih ini memberikan bantuan, ada Jumat berkah, Oh kalau itu tanpa mungkin ya saja kita juga sebagai pasti masih bagian. Ya kita semaksimal mungkin. Kalau lingkungan jelas lah. Kalau ditanya sampai nggak mau gitu kayaknya sampai bahasanya sampai sudah timbul jauh belum ada CSS digital diterapkan sebagai bentuk sosial kita untuk masyarakat. Pertama, kedua ajaran agama. bentuknya pandangan Bapak sendiri dan bisa pesan juga yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman yang menjadi bidang yang sama di bidang CSR, mereka harus berguna. Makanya saya lihat untuk CSR yang Bapak terapkan sudah dalam kategori baik, maksudnya limbah ampas juga tidak dibuang sembarangan, bahkan menghasilkan gitu. Bapak bisa mengulangi bau yang sudah ada. Mungkin pandangan Bapak sendiri yang mengenai CSR dan juga pesan untuk rekan pengusaha lainnya yang bergerak di bidang bisnis itu. Kalau saya setuju banget, sangat bagus. Bahkan sebelum saya tahu CSR pun menerapkan itu waktu tidak sepenuhnya. Cuma kembali lagi, kalau niat dari setiap industri, terutama pelakunya itu punya istilahnya jiwa, terutama jiwa sosial, peduli dengan lingkungan, begitu. Saya kira sangat setuju, sangat setuju. Kalau kita sudah ngomong lagi kembali itu pemerintah juga, ya nanti saya ini selama ini tidak pernah tersentuh teori aja. Saya bisa berkali-kali. Misalnya
ada bantuan gitu apa. Saya sih tidak ada berharap kalau mau dibantu, mungkin ada yang lebih di bawah saya bantu itu ada, kan saya sedih. Tapi poinnya untuk jadi sangat setuju, dan seandainya setiap pelaku kecil-kecil ini memberikan melaksanakan dengan baik akan jadi, dan kita mulai dari yang kecil-kecil sangat bagus. Bapak, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Terima kasih juga sudah menerima kami dengan baik di sini.